Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan honorer GTT dan PTT seluruh Indonesia, baik K2 maupun non-K. Selamat jumpa, selamat suah kembali bersama kami di sini News 7 tentunya. Dan untuk rekan-rekan yang baru saja bergabung dan menemukan channel News 7, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa like and subscribe serta share kepada rekan-rekan senasib seperjuangan. Baik rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, baik honorer GTT maupun PTT, dirilis oleh jpnn.com, calon P3K guru dan non guru jangan senang dulu. Pernyataan BKN ini perlu disimak. Pelaksana tugas PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Bima Haryawibisana mengingatkan kelulusan P3K guru dan non-guru bukan menjamin bisa mengantongi NIP dan SK. Ada serangkaian pemberkasan yang harus dilewati para peserta. Lulus P3K guru maupun non-guru bukan jaminan diangkat menjadi aparatur sipil negara ASN loh, kata Bima Haryawibisana kepada JPNN. Dia menegaskan tahapan pemberkasan dimulai dari Badan Kepegawaian Daerah hingga ke BKN. Semua dokumen yang disodorkan harus benar-benar valid. Itu sebabnya BKN kemudian menambahkan persyaratan SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Tujuannya agar para pejabat pembina kepegawaian atau PPK bertanggung jawab atas data calon P3K yang diusulkan mendapatkan NIP P3K. Sebagai penyaring akhir, BKN harus ketat dalam menerbitkan nomor induk. Itu sebabnya butuh support dari PPK untuk menjamin validasi data calon P3K guru dan non-guru. Jika setelah diangkat P3K pun kemudian ditemukan ada pemalsuan data, Bima menegaskan BKN tidak segan-segan membatalkan nomor induk yang bersangkutan. Dia mendorong para calon P3K guru dan non-guru untuk mengedepankan kejujuran. Bagaimana bisa mendapatkan aparatur sipil negara ASN yang berintegritas tinggi jika dari rekrutmennya sudah diwarnai kebohongan. BKN menerbitkan surat terbarunya terkait usulan penetapan NIP P3K. Surat bernomor 3132/B sekian-sekian tahun 2022 ini ditandatangani Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windianto. Surat tersebut ditujukan kepada para PPK instansi pusat dan daerah. Adapun inti dari surat tersebut adalah setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K wajib memiliki pengalaman sebagai berikut. Ini teman-teman, aturan tambahan atau aturan yang wajib dipenuhi oleh rekan-rekan honorer yang lolos tes ASN P3K 2021. A. Paling sedikit 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Yang B. Paling sedikit 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang mahir, ahli muda, dan ahli madya pemula, terampil, dan ahli pertama.
Jadi teman-teman, maksud di sini adalah surat pengalaman kerja. Minimal ada yang paling sedikit 3 tahun dan 5 tahun teman-teman sekalian. Yang 3 tahun di bidang kerja yang relevan, jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula. Sama juga pada jabatan fungsional juga, paling sedikit 5 tahun dia sudah bekerja untuk jenjang mahir. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka instansi harus bertanggung jawab terhadap kebenaran kelengkapan administrasi dan persyaratan masa kerja pelamar pada saat dilakukan tahapan seleksi administrasi. Jadi rekan-rekan sekalian, memang banyak rekan-rekan bahwa di daerah itu masih banyak yang ada kalanya kasus yang sudah berhenti sekitar 4 tahun, sementara mendaftar kembali dia juga lolos dalam pendaftaran dan sampai ikut menjadi peserta tes ASN P3K. Bagaimana seperti itu? Dimuat juga oleh JPNN penjelasan Kepala BKN soal masa kerja dalam penetapan NEP P3K guru honorer harus paham. Badan Kepegawaian Negara BKN merevisi persyaratan pengusulan penetapan NEP P3K 2021. Revisi tersebut dikeluarkan BKN pada 14 Februari 2022. Pelaksana tugas PLT Kepala BKN Bima Arya Wibisono mengungkapkan inti dari revisi surat tersebut adalah agar para pejabat pembina kepegawaian PPK bertanggung jawab atas data-data calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang disodorkan ke BKN. P3K harus memastikan data-data calon P3K benar dan valid. Setiap PPK wajib membuat SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak. SPTJM ini menyangkut masa kerja calon P3K, ucap Bima Arya kepada JPNN. Dia menyebutkan setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K baik guru maupun non-guru wajib memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Sementara bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang mahir, penyelia, ahli muda, dan ahli madya pemula, terampil, dan ahli pertama paling sedikit masa kerja 5 tahun. Bima Arya menegaskan ketentuan tersebut berlaku untuk semua jabatan P3K baik jabatan fungsional, non-guru maupun guru. Ini berlaku untuk semua teman-teman honorer yang sudah lolos ASN P3K baik guru maupun non-guru teman-teman sekalian. Sebetulnya aturan itu untuk semua jabatan P3K, apakah itu guru maupun non-guru, ujarnya. Menurut Bima, aneh bila guru honorer protes dengan ketentuan masa kerja. Kalau memang benar-benar mengabdi, semestinya mereka sudah lebih dari 3 tahun menjadi guru honorer atau GTT. Namun tidak perlu dicek ulang oleh PPK-nya. Kalau datanya valid,
Bekerja sebagai guru dengan masa kerja minimal 3 tahun, mengapa harus takut? Ujar Bima mempertanyakan. Sebelumnya, sejumlah pengurus forum honorer memberikan tanggapan beragam soal revisi syarat usulan penetapan NIP P3K. Ada yang senang, tetapi banyak juga was-was. Kekhawatiran mereka karena tidak sedikit yang lulus belum pernah mengajar, bahkan masa pengabdiannya terputus. Nah ini teman-teman, yang masa pengabdiannya terputus bukan banyak tapi ada sih teman-teman sekalian di daerah-daerah. Jadi mereka berhenti, entah mereka sudah 3 tahun atau 4 tahun atau 2 tahun. Namun ketika ada pembukaan rekrutmen ASN P3K, mereka mencoba, tapi ternyata lolos di administrasi teman-teman. Karena bisa saja data mereka belum dibuang di Dapodik. Sementara guru honorer yang senang terutama karena punya masa pengabdian panjang, mereka mendukung revisi tersebut untuk menghalau masuknya guru bodong. Menurut saya juga tepat ini untuk memperketat di pengabdian teman-teman sekalian, karena kita tahu semua bahwa rekrutmen P3K 2021 baik guru dan non guru ini diperuntukkan untuk para pengabdi atau honorer. Jadi teman-teman sekalian harus kita sadari bahwa tes P3K itu khusus honorer teman-teman sekalian. Lebih-lebih honorer yang sudah lama mengabdi atau honorer yang sudah usianya di atas 35 teman-teman sekalian. Sebetulnya para teman-teman honorer masih banyak yang bisa mengikuti tes CPNS, yaitu usianya di bawah 35. Namun karena ada peluang pada P3K, mereka berbondong-bondong mengikuti tes ASN P3K. Baik, sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.